Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 5E, program studi administrasi publik. Nah, pada video kali ini tuh kita tentang matkul pemerintah daerah dan juga otonomi daerah nih. Nah, untuk materi yang akan kelompok 2 bawakan yaitu tentang organisasi perangkat daerah atau biasa yang kita tahu itu OPD. Nah, kelompok 2 ini mengambil di Kabupaten Pandeglang. Sebelum kita lanjut ke materi, kita kenalan dulu dong sama teman-teman kelompok 2. Di sini ada Alifa Kartika Fauzia, Teresia Helty, Gisela Salma Fitria, dan juga Muhammad Denny Kusuma. Oke, kita next ke materinya. Oke, di sini ada profil singkat tentang Kabupaten Pandeglang. Nah, Kabupaten Pandeglang itu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten ya teman-teman. Nah, Kabupaten Pandeglang ini juga memiliki banyak potensi wisata dan juga budayanya. Kabupaten Pandeglang itu menjadi bagian dari Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 yang tertanggal di 17 Oktober tahun 2000 nih teman-teman. Kemudian Kabupaten Pandeglang juga terletak di bagian barat daya Provinsi Banten yang dimana letak tersebut adalah paling ujung barat di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya Kabupaten Pandeglang itu berbatasan dengan Kabupaten Serang di sebelah utara, kemudian Kabupaten Lebak di sebelah timur, dan juga Samudra Hindia dan Selat Sunda di sebelah selatan dan juga barat. Nah, secara administratif, Kabupaten Pandeglang itu terdiri dari 35 kecamatan, 13 kelurahan, dan juga 326 desa, yang dimana luasnya itu sekitar 2.746,89 km persegi. Oke, next materinya yaitu tentang perangkat daerah di Kabupaten Pandeglang. Nah, di sini Kabupaten Pandeglang itu punya satu sekretariat daerah atau Setda, kemudian satu sekretariat DPRD, satu inspektorat daerah, 6 badan daerah, dan juga ada 19 dinas daerah. Nah, di sini aku mau jelasin satu-satu nih teman-teman. Yang pertama tentang sekretariat daerah, yang dimana sekretariat daerah ini memiliki fungsi sebagai koordinator administratif pelaksanaan kebijakan kepala daerah, kemudian penyusunan program strategis, dan juga sebagai fasilitasi koordinasi antar OPD. Nah, Setda juga berperan dalam perumusan kebijakan daerah dan juga pengawasan sementara. Oke, selanjutnya Sekretariat DPRD, yang dimana Sekretariat DPRD ini merupakan unit teknis yang mendukung fungsi legislatif daerah, meliputi seperti administrasi sidang, dokumentasi peraturan daerah, dan juga fasilitasi hubungan eksekutif dengan legislatif. Kemudian Inspektorat Daerah, yang dimana bertugas melakukan pengawasan, audit internal, dan juga evaluasi atas pelaksanaan program agar sesuai peraturan gitu teman-teman. Jadi sesuai dengan peraturan yang sudah disusun serta juga mencegah maladministrasi atau penyalahgunaan anggaran. Kemudian, 6 badan daerah di Kabupaten Pandeglang ini biasanya mengelola fungsi khusus seperti sebagai badan perencanaan, badan kepegawaian, dan juga badan pengelolaan keuangan. Yang dimana badan daerah itu bersifat lintas sektoral. Kemudian yang terakhir yaitu ada 19 dinas daerah yang dimana bertugas sebagai urusan teknis pelayanan publik, teman-teman. Seperti di pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan juga pariwisata, dan masih banyak lagi. Nah, pembagian dinas daerah tersebut tuh disesuaikan dengan skema urusan wajib dan juga urusan pilihan. Oke, selanjutnya masih ada materi-materi lain akan dibahas teman-teman yang lain ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Pandeglang. Di sini ada 6 dinas yang dapat dikategorikan ke urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini. Yang pertama itu ada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang berfungsi untuk menyelenggarakan pendidikan dasar, pembinaan tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, serta pembinaan olahraga dan kepemudaan di tingkat daerah. Yang kedua ada Dinas Kesehatan yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat dan juga memfasilitasi kesehatan. Dan yang ketiga ada Dinas Sosial yang berfungsi melaksanakan urusan kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan. Lalu yang keempat ada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berfungsi untuk menangani pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah. Yang kelima ada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan juga Pertanahan yang berfungsi untuk mengelola perumahan dan pemukiman rakyat serta pertanahan.
Lalu yang terakhir ada Satpol PP yang berfungsi untuk menjaga ketentraman dan juga ketertiban umum. Setelah urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Pandeglang, sekarang kita beralih ke urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Pandeglang. Ada 10 dinas yang masuk ke kategori ini. Yang pertama ada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berfungsi untuk melaksanakan urusan ketenagakerjaan dan juga transmigrasi. Yang kedua ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana yang berfungsi untuk mengelola program pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak. Lalu ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang berfungsi untuk membina pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, dan juga partisipasi masyarakat. Lalu ada Dinas Lingkungan Hidup yang berfungsi untuk mengelola lingkungan hidup dan juga konservasi alam. Lalu ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berfungsi untuk melayani administrasi kependudukan dan juga dokumen kependudukan. Lalu selanjutnya ada Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi, dan Statistik yang berfungsi untuk menangani sistem informasi, komunikasi publik dan juga persandian. Lalu ada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan juga Perindustrian yang berfungsi untuk meningkatkan daya saing sektor koperasi dan juga UMKM. Lalu ada Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang berfungsi untuk mengelola investasi dan juga perizinan daerah. Lalu yang ke-9 ada Dinas Perhubungan yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelayanan transportasi publik dan juga lalu lintas. Dan yang terakhir ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang berfungsi untuk mengelola arsip dan juga pelayanan literasi daerah. Saya, Muhammad Yani Kusuma dengan NIM 66612301194 akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan urusan pilihan. Di urusan pilihan ini ada beberapa dinas yang masuk dalam kategori. Yang pertama, itu ada Dinas Kelautan dan Perikanan yang berfungsi sebagai atau mengelola potensi kelautan dan perikanan daerah. Yang kedua adalah Dinas Pariwisata yang berfungsi mengembangkan potensi pariwisata dan promosi daerah. Yang terakhir, yang ketiga, itu ada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang berfungsi mengelola bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan. Selanjutnya, adalah badan pendukung. Terdapat beberapa badan daerah yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Yang pertama, itu ada Bapeda, berfungsi menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, itu ada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berfungsi untuk mengelola keuangan dan aset daerah. Yang ketiga, itu ada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, yang berfungsi menangani urusan kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur. Yang keempat ada Badan Pendapatan Daerah yang berfungsi untuk mengelola pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah. Yang kelima itu ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berfungsi melaksanakan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi bencana. Yang terakhir atau yang keenam itu ada Kesbangpol yang berfungsi untuk menangani urusan politik, ideologi, dan kesatuan bangsa. Lalu selanjutnya Kecamatan Kabupaten Pandeglang. Seperti yang ditunjukkan di dalam tabel tersebut, Kabupaten Pandeglang terdiri dari 35 kecamatan dan 326 desa dan 13 kelurahan. Kecamatan merupakan bagian dari kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang camat. Berfungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten atau kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat lokal. Kecamatan menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten atau kota dengan pemerintah desa atau kelurahan serta memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antar desa atau kelurahan di wilayahnya. Lalu selanjutnya yang terakhir ini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Pandeglang memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi. Dengan struktur yang mencakup berbagai sekretariat, badan, dan dinas, setiap OPD memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan urusan masing-masing.
Sinergi antar OPD dan peran kecamatan sangat dibutuhkan agar pelayanan publik merata hingga tingkat desa. Melalui kolaborasi tersebut, Pandeglang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik, memperkuat pembangunan, dan mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Cukup sekian materi yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.